Teori antrian itu sebenarnya yang dibicarakan di teori antrian, nanti kita rekap ya, apa saja yang bicarakan. Ya, kalau misalkan ada sebuah bank, ya, misalkan ada sebuah, kemudian yang biasa lama ngantri itu kan di sini ya. CS. Ini taruh. Angkatan Anda itu yang sekarang zamannya masuk skripsi ya, UP ya? Bener ya? Bener nggak? Bener. Ada yang keuangan nggak? Ada Pak, 8 orang Pak yang ambil keuangan. Ya, bagus lah, 8 orang. Tadi masih tetap dioperasi. Ini kalau keuangan itu kan sekarang yang lagi ramai dibicarakan itu kan salah satunya ini, Bang. Dengan munculnya apa? Ayo, Bang, lembaga keuangan ramai dibicarakan dengan munculnya fintech. Kan apa, Pak Giri? Iya Pak. Ah, bagus tuh, fintech. Kemudian yang lagi ramai dibicarakan itu selain fintech apa di keuangan sekarang? Bank Syariah Pak. Ah, Bank Syariah itu udah lama. Ada yang mengatakan keuntungan di ISG. Apa itu? Paham. Bukan. Apa? Baru-baru ini saya baca di medsos itu lalu yang beritakan itu selain fintech ya apa? Bitcoin Pak. Iya, Bitcoin, katanya investasi di Bitcoin saya juga belum lihat caranya seperti apa. Itu returnnya itu melebihi saham SG. Nah, masalahnya kalau di kita kan Bitcoin belum diakui ya, kalau nggak salah oleh Bank Indonesia ya. Ya. Fintech itu kan sekarang jamur tuh sampai ke apa? Pinjaman ya, fintech, kasus itu bagian keuangan. Customer service. Ya, ini paling lama ini di bank. Kalau ke bank itu biasanya pelayanannya yang agak lama itu di customer service, di teller kan. Kemudian ada orang yang misalkan tadi berada di customer service. Ya. Kemudian saya buat garis. Kemudian lagi ada lagi yang mau ke customer service. Rata-rata UN kalau rata-rata tutol digabung. Misalkan siapa? Bu Rika. Kemudian ada lagi yang mau ke customer service. Misalkan Bu Siti. Bu Siti ini yang Pangandaran itu bukan? Bukan ya? Begitu ujian, macam ke belakang gitu. Benar ya? Kemudian ada lagi satu lagi. Ya, misalkan Bu, ada namanya Adinda. Ini katanya ya. Ya. Nah, kalau misalkan muncul lagi terakhir. Misalkan Rika ada Rika. Itu lagi. Nah, yang disebut antrian itu yang mananya? Ini CS-nya cuma satu nih. Yang disebut antrian itu apa itu sih?
Ayo, sebut antriannya itu di mana? Waiting line. Ya, ada yang ikut gitu kan, banyak kan. Sebut antrian itu di mana? Sekarang gini, kalau CS ini, ya, ini misalkan, ini kita bicara kasar, apa angka kasar. Dia melayani 5 menit per orang. CS itu bisa melayani 5 menit per orang. 20 menit kurang lebih, Pak. Kurang lebih 20 menit kan? Iya. Kalau ada nama lagi? Kalau ada nama lagi? Bisa lebih dari 20 menit, benar nggak? Iya. Nah, sekarang gini, kalau Anda jadi seorang pengusaha, makin lama makin banyak yang menunggu gitu kan ya, bisa di 30 menit, 40 menit. Kalau sekarang saya balik, kalau Anda sebagai konsumen, apa yang akan Anda lakukan? Begitu lihat antriannya sangat panjang, apa yang akan Anda lakukan? Pulang lagi, Pak. Pulang lagi. Nih, Bapak kantin baru muncul. Ya, nggak apa-apa itu penerusnya Matthew. Kalau Matthew itu tidur di kelas, kalau ini nongkrong di kantin, nggak apa-apa. Itu lulus. Ya benar, Pak Indra. Ya benar, Anda bukan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bulan puasa itu sampai mau apa? Mau sahur itu masih di kantin, bukan? Baru setelah sahur itu baru pada pulang. Iya, Pak. Yang gabung sama perikanan. Gitu. Yang tukang main itu apa? Merpati itu siapa tuh? Udah lulus belum tuh? Udah lulus, Pak, itu, Pak. Ya, kenapa Anda belum? Iya, Pak, belum, Pak. Angkatan nggak? Enggak, Pak. Dia angkatan 2016, Pak. Oh, pantesan. Iya. Ya, orang Bekasi juga itu, kalau nggak salah. Bukan, Katanya Pak, orang pada herang, Pak. Orang Oh, pada herang. Herang itu? Iya. Bukan orang Bekasi. Bukan, Pak. Yang bilang itu kulitnya putih, begitu itu jadi hitam. Ya? Saya nggak tahu benar atau enggak. Itu. Ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan pulang? Ada dampaknya nggak pada perusahaan Anda? Ada Pak, ada dampaknya. Iya. Nah, berarti kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika punya antrian yang seperti ini? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Mencari cara efisien untuk mempersingkat waktunya, Pak. Caranya gimana? Kalau sekarang kan udah banyak CS yang diganti sama teknologi. Mungkin bisa penambahan CS-nya sama yang digital CS gitu. Boleh. Bagus. Jawaban lain. Ini kalau berbicara digital itu kan sangat kekinian. Ya. So, jawaban lain. Ya. Ini. Yang paling gampang aja. Caranya apa ini? Ini, Pak, ada CS online, Pak. CS online. Boleh. So, jawaban yang lain. Bisa CS online. Jawaban Leo sama. Boleh. So, jawaban lain. Jadi tidak semua ada masalah sedikit ke CS, masalah sedikit CS, bisa digital, bisa online, benar kan? Nah? Self-service. Service. So, yang lain. CS itu tugasnya apa sih? Misalkan, ya terlepas dari itulah. Yang paling gampang apa sih? Buka counter CS baru, Pak. Oh, diberi kontak handphone. Ya, yang paling gampang ya Anda buka lagi. Benar nggak? Oh iya, dia aku diulangi bulan Agustus. Ini ngantri lagi. Kuliah di Juli. Benar nggak? Apa yang Anda lakukan? Masa harus buka lagi? Terus aku nemu di sini, juga ya tekan 30 Agustus. Ngerti nggak? Aku menjual seminggu. Kan yang paling gampang buka lagi. Contoh yang paling simpel. Kalau Anda belanja ke Indomaret, biasanya
Soalnya visa aku tulis. Kadang-kadang kan yang lain ini satu tuh 30 hari setelah kasirnya. Tapi begitu ada antrian, kadang-kadang kasir kedua buka ya. Asli aku stres banget nih. Tapi kadang-kadang begitu ada antrian, kasir kedua pun nggak buka gitu. Tapi meskipun tidak ada antrian, misalkan tidak ada antrian, misalkan di depan saya ada Leo. Kemudian tiba-tiba kasir satu lagi buka. Kadang-kadang kan ada gitu. Benar nggak? Ini untuk apa? Mengurangi antrian. 80. Pas 90 orang kok. Kira-kira nih, kalau saya sebut di sini, ketika Anda akan menentukan, di sini intinya itu menentukan berapa, ini sebutnya channel, berapa channel nih yang harus dibuat sehingga orang ngantri ini semuanya terlayani. Misalkan gitu. Di sini kan ada ya yang waktu yang dipertimbangkan itu adalah satu CS itu bisa melayani per customer berapa. Kemudian yang paling penting lagi apa yang Anda harus pertimbangkan? Waktu layanan. Ini kan kita lihat variabel-variabelnya lah, waktu layanan. Kemudian yang lain apa? Yuk. Gaji SDM-nya, Pak. Apa? Biaya SDM. Biaya CS-nya ini. Hmm. Ya, biaya apalagi? Jam kerjanya juga, Pak. Jam kerja, benar. Jam kerja, apalagi? Ini kan baru 5 menit, jam kerja, terus apa lagi? Ayo. Rata-rata waktu tunggu, rata-rata kedatangan per jamnya, benar nggak? Karena kedatangan ini kan sulit ini kita prediksi. Ya, kadang-kadang langsung banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang nggak ada. Apakah kita tetap menggunakan 3 CS? Nah, itu adalah beberapa variabel yang mungkin kita pertimbangkan pada saat kita belajar teori. Nah, sekarang kita ke yang benarnya. Nah, tadi kan hanya ngobrol biasa. Nah, sekarang kita lihat 2018. Wah, berarti kan corona. Berarti aku ke DO rampung, aku lagi kelas semester corona. Antrian timbul karena orang. Yang antri itu tidak hanya orang. Suatu material atau bahan tiba di suatu fungsi servis atau pelayanan atau proses produksi lebih cepat dibandingkan waktu mereka dilayani. Contoh tadi, si CS tadi melayani Leo kan 5 menit. Leo belum beres, waktu dilayaninya, udah datang lagi yang lain. Maka timbullah antrian. Jadi antrian di sini tidak hanya untuk orang, bisa pengangkutan, bisa dalam proses produksi. Proses produksi kan kalau Anda lihat proses produksi yang ban berjalan kemarin, rakit dulu A, kemudian ke B, kemudian ke C, gitu kan? Ya, dan terus. Nah, hal ini terjadi karena konsumen datang dalam rentang waktu yang tidak tentu. Nah, saya bilang, kalau Anda sebagai seorang produsen, apalagi Anda buka toko atau apa, itu konsumen itu datangnya bisa dikatakan tidak tentu. Sulit memperkirakan. Dan waktu pelayanan setiap konsumen juga tidak konstan. Ini bisa jadi, kalau tadi kan saya anggap CS konstan. Benar nggak? 5 menit, misalkan perkiraan. Tapi kalau Anda ke bank, apakah pelayanan setiap orang itu sama waktu pelayanan? Coba yang udah pernah ke bank, cuma membenarkan memperbaiki kartu ATM, misalkan. Apakah tiap orang sama pelayanannya? Itu kan berbeda. Ada yang cuma sebentar, 3 menit, udah beres. Ada yang sampai 45 menit misalnya. Ada yang sampai 30 menit per orang. Kan beda-beda.
Sehingga antrian secara kontinuitas menjadi bertambah dan berkurang panjangnya. Dan kadang-kadang kosong. Dirotasi kan. Dalam jangka panjang sesuai dengan frekuensi kedatangan konsumen yang tidak tentu atau acak. Atau dikatakan random kedatangan. Nah, ini adalah struktur antrian seperti itu. Saat-ketik. Yang tadi saya garis itu di sini. Ngomongnya aku sangel. Soalnya medok lho coba. Di luar fasilitas pelayanan. Anda nih baru masuk ke bank. Berarti di sini. Begitu Anda masuk ke pintu bank, Anda sudah mengambil nomor antrian, benar nggak? No. Kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah ya. Ini berlaku semua bank nggak? Kalau nggak salah begitu masuk, begitu buka pintu aja udah ada satpam mau kemana, langsung diberikan nomor antrian. Kalau tidak salah ada A, ada B, teller dan CS. Setelah itu apa? Anda masuk garis tunggu atau antrian ini kan ada di bank. Nah ini fasilitas pelayanannya boleh CS, boleh teller, misalnya. Ini yang disebut dengan sistem antrian. Ketika Anda sudah mendapatkan pelayanan atau servis, maka Anda keluar dari sistem. Ini yang disebut dengan struktur sistem. Ya. Nah, kemudian contoh sistem antrian. Lapangan terbang. Lapangan terbang kan bagus nih antriannya. Yang antara yang mendarat dengan yang mendarat itu landing. Dan yang mau terbang take off itu kan nggak sampai tabrakan gitu. Kadang-kadang kan yang pakai pesawat misalkan keliling-keliling dulu. Kenapa? Nunggu landasan kosong. Kan gitu. Ya. Kemudian bank, nasabah orang kalau nggak ke kasir, pencucian mobil. Yang garis tunggunya apa yang ngantrinya? Mobil. Pasar pelayanannya tempat pencucian, bongkar muat barang. Sistem komputer, ya, CPU, printer, pengiriman data, misalkan ya. Bantuan pengobatan, yang ngantrinya orang, pasar pelayanannya ambulan. Perpustakaan, biasanya orang atau members ya, perpustakaan. Banyak yang lain. Nah ini contohnya di tukang mobil. Ya. Di sini population of the car, mobil-mobil kotor lah. Kemudian ini masih out of system, belum masuk ke tempat cuci. Nah, arrival from the general population, jadi tidak semuanya masuk, jadi satu masuk sini misalkan ya. Masuk sistem antrian, waiting line. Kemudian service facility di sini. Ketika mobil bersih udah keluar dari sistem. Exit system di sini. Ya, berarti yang dia masuk dalam sistem antrian itu adalah di tempat pencucian. Nah, kemudian ini komponen dalam sistem antrian. Yang pertama itu adalah populasi masukan atau yang katakan input populasi. Berarti ini yang disebut dengan input populasi. Kemudian distribusi kedatangan. Ada yang konstan, ada yang random. Bentuknya random, ada yang konstan. Kemudian disiplin pelayanan. Nah, first come first serve, last come first serve, atau prioritas. Biasanya kalau tidak salah di sini yang prioritas itu nggak dibahas gitu. Karena kadang-kadang prioritas itu nggak ada antriannya. Gitu. Benar nggak? Ya, prioritas kadang-kadang nggak ada antrian. Kemudian fasilitas pelayanan, nah, single channel ataupun multiple channel. Channel itu kalau misalnya kasirnya satu orang, ya single channel. Kalau ada 3 kasir, multiple channel.
Kemudian distribusi pelayanan, tadi kita udah singgung, berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satu waktu. Berarti kalau 1 menit, kalau 5 menit 1 orang, berarti 1 jam 12 orang. Bener ya? Kalau 1 menit, 1 orang 5 menit, berarti sejam 12 orang kan? Tuh, persatuan waktu. Berapa lama setiap pelangganan, setiap pelanggan dilayani? Nah, tadi kan, orang. Kapasitas sistem pelayanan. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Bisa buka dulu ya, karakteristik sistem lainnya. Ranging atau pengingkaran. Nah, ini notasinya, kita punya rumus, tapi rumusnya gampang, nggak sulit. Kadang-kadang saya pun lupa. N. Nah, N mah udah pastilah di statistik kan, ukuran sampel ya, berarti jumlah pelanggan. PN, probabilitas kepastian. Atau pelanggaran dalam sistem. Pelanggan. Lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Mu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Kalau lambda yang datang, kalau mu yang masih muda. P0, probabilitas tingkat pelanggan dalam sistem. Kenapa ada probabilitas? Karena yang tadi kita anggap bahwa kedatangan pelanggan itu random, pattern-nya itu random. Kalau random kan berarti berbicara probabilitas. P, tingkat intensitas fasilitas pelayanan. L, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. LQ, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem. Yang menunggu itu yang tadi dia berada dalam sistem tapi dia menunggu. Ya, Rika misalnya tadi siapa Adinda, nah itu masuknya jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem. W, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Selama dalam sistem itu artinya Anda masuk ke bank sampai Anda keluar ke bank lagi, keluar bank lagi. Itu waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Kemudian WQ, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian. Iya. Selama menunggu dalam antrian itu yang tadi untuk Bu Rika, Bu Adinda misalkan, nah itu menunggu Bu ganti apa? 1 per mu, waktu rata-rata pelayanan, 1 per lambda, waktu rata kedatangan. S, jumlah fasilitas pelayanan. Waktu lagi nungguan ya. Gun kacangnya. Ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah single channel model. MM1. 1 itu pelayanannya cuma 1. Jumlah fasilitas pelayanan dalam sistem atau 1 saluran. M pertama itu adalah rata-rata kedatangan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Dulu saya skip ya Poissonnya ini ya. Ini statistiknya dengan saya dulu ya. Ya, Poisson kan saya skip ya Poissonnya. Iya, soalnya nggak ingat. Ya Poisson saya skip. Yang kedua, tingkat pelayanan, kedatangan, pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Ya, karena lambda itu apa namanya? Karena lambda itu salah satu notasi dalam distribusi Poisson. Ya, lambda itu. Karena kalau berbicara distribusi Poisson itu kan discrete ya. Poisson itu Poisson itu discrete.
Minimal ya. Discrete probability, Ah, sih. temannya binomial, satu lagi hipergeometrik. Ora, total wae. Poisson itu awal PX sama dengan orang ada 5. PX sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat X, X dibagi X faktorial kalau nggak salah. Ya, itu distribusi Poisson. Nah, sekilas tentang distribusi Poisson. Ya. Distribusi Poisson itu sebenarnya ada untuk menghitung probabilitas di mana kejadiannya itu jarang sekali terjadi. Itu Poisson. Makanya rumusnya aja E pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Misalkan kalau Poisson itu menghitung berapa probabilitas terjadinya kecelakaan di suatu jalan raya. Kan kecelakaan di suatu jalan raya kan jarang terjadi muncul. Sak turun spesialis berarti dokter umum gitu. Ya, kilas lah. Dokter umum paling ya sekolah apa duit. Kemudian, nah, populasi input tidak terbatas. Minimal 500 juta aja. Ya. Jadi inputnya siapa aja gitu. Distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson. Disiplin pelayanan mengikuti pedoman first come first serve. Hanya ada satu fasilitas layanan. Distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson, di mana lambda-nya harus lebih kecil dari mu. Lambda itu kedatangan, terbalik. Lambda itu kedatangan, mu itu pelanggan yang dilayani. Ya, ini selalu terbalik. Kapasitas sistem diasumsikan tidak terbatas. Tidak ada penolakan maupun peningkaran. Sekali lagi ya, kita di sini buat model. Di mana yang namanya model pasti ada asumsi. Kalau asumsi itu tidak berlaku, maka model pun tidak berlaku. Ini sangat sulit sebenarnya. Setengah tahun nggak mikir. Ya. Kemudian berikutnya adalah contohnya. Dulu waktu saya masih kuliah, baru lulus jadi dokter. Ini contohnya. Yang biasa lah, yang agak BABC mengoperasikan satu buah pompa bensin. Setelah jadi dokter objin ya 50 dengan satu orang pekerja yaitu Ali. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu 20 kendaraan per jam. Ini berarti lambda ya. Dokter praktek. Lambda ya. Ali dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Ini adalah mu. Cek lagi ya. Hitunglah. Nah, berarti kalau digambarkan struktur antriannya seperti ini. Kedatangan mobil per jamnya itu 20. Ya. Berarti yang tadi kan lambda harus lebih kecil daripada mu. Pertanyaannya, kalau lambda lebih besar daripada mu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba lihat. Kalau ini kan lambda harus lebih kecil daripada mu. Lambda itu rata-rata kedatangan, mu itu waktu pelayanan ya. Benar. Kenapa ini harus lebih kecil? Coba. Logika sederhana gitu. Karena kalau tiba-tiba yang datang banyak, tapi yang bisa dilayani itu terbatas, jadi kewalahan, Pak. Iya. Istilahnya overload. Benar nggak? Coba Anda bayangkan. Kapasitasnya hanya 20, yang datang 30. Harusnya kapasitas 20, yang datang harus kurang dari 20. Kan simpelnya seperti itu. Ya. Berarti kedatangan mobil 20 mobil per jam.
Nah, ini baru satu pompa bensin melayani 25 mobil per jam. Ya, ini fasilitas pelayanannya cuma satu karena kita berbicara MM1. Ya, gitu. Nah, ini yang kita hitung. Tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Jadi kalau misalkan kedatangannya 20, rata-rata mobil yang dilayani 25. Nah, ini mobil yang masuk ke dalam sistem itu berapa? Kira-kira berapa banyak mobil yang masuk dalam sistem itu, termasuk yang ngantri plus yang sedang dilayani. Kemudian yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Nanti ini berapa banyak. Kemudian waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan dalam sistem. Berarti Anda nongkrong nih di tempat cuci mobil berapa lama? Kalau digambarkannya. Kemudian yang kelima, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Nunggu di antrian itu berapa lama sih? Nah, ini rumus-rumus. Nah, yang pertama, tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan. Rumusnya adalah P sama dengan lambda dibagi mu. 20 dibagi 25 itu 0,8. 0,8 ini diartikan bahwa Ali akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya digunakan untuk yang paling untuk istirahat. Kalau misalkan dia bekerja 1 jam, berarti 80 dari 1 jam digunakan untuk melayani kendaraan. Misalnya, nah ini kan kalau Anda sebagai pemilik kan Anda harus memperhitungkan ini kan. Kira-kira 20% dari waktunya cukup nggak untuk istirahat? Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Berarti dalam sistem yang jumlah kendaraan yang berada di garis yang titik-titik ini ya. L sama dengan lambda dibagi nih. Ya, Anda perjelas ya. Bukan atau nih, kadang-kadang kan bisa takut ditulis atau nih. Lambda dibagi mu min lambda. 20 dibagi 20, 5 kurang 20. Atau P-nya itu kan ini 0,8 dibagi 1 min 0,8. Berarti angka 4 menunjukkan bahwa Ali dapat mengharapkan 4 kendaraan yang berada dalam sistem. Berarti di sini yang dalam kotak-kotak ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Menunggu dalam antrian, kalau dalam gambar ya mungkin di sini ya. Nah, menunggu dalam antrian itu adalah lambda kuadrat dibagi mu dikali mu min lambda. Sama dengan lambdanya 20 kuadrat dibagi 25 dikali 25 dikurangi 20. 3,3. Yang udah pasti secara logika ini nggak mungkin lebih dari 4 ya. Benar nggak? Yang nunggu dalam antrian kan nggak mungkin dari 4 kan? Di sistemnya aja cuma ada 4 yang diharapkan. Pasti yang ngantri kurang dari 4. Sekitar ya 3,2 kendaraan. Karena kendaraan nggak mungkin continue, ya kita buat diskret. Ya sekitar 3 kendaraan lah. Nih berarti yang di sini ada 3. Kemudian berikutnya adalah yang berikutnya waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan berada dalam sistem. W, notasinya W sama dengan 1 per mu min
lambda, berarti 1/4. Benar-benar. 1/4, 1/5. Ya, 1/5 karena ini di soal satuannya jam, kendaraan per jam. Nah ini catatannya kadang-kadang Paling murah apa, Jut? satuan waktunya berbeda. Bisa di sini menit, di sini jam, ada kemungkinan seperti itu. Kalau satuannya berbeda, lebih baik satuannya disamakan dulu. Mau semuanya dikejamkan, mau semuanya dikemenitkan. Ya, berarti ini 1/5 jam, 0,2 jam, atau 12 menit. Berarti kalau Anda cuci mobil di sini, Anda akan nunggu di tempat cuci sekitar 12 menit. Dulu hasilnya pengen. 12 menit itu termasuk dari Anda mengantri sampai Anda masuk ke pelayanan, gitu kan? Yang dikatakan waktu yang diharapkan setiap kendaraan berada dalam sistem. Sistem itu apa ini? Tempat cuci mobilnya, tempat pom bensinnya. Nah, yang terakhir adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Menunggu dalam antrian kan di sini. Yang pasti angkanya harus kurang dari. Menunggunya berapa? Menunggunya adalah WQ sama dengan lambda dibagi mu dikali mu lambda. Kalau tadi pakai kuadrat, kalau ini nggak pakai kuadrat. Ini rumus ini kan hampir sama. Jadi ini nggak pakai kuadrat. Maka dapatlah 0,16 jam atau 9,6. Jadi Anda akan menunggu dalam antrian sebanyak 9,6. Ini contoh. Jadi Anda bisa memperkirakan apa yang bisa Anda simpulkan. Sebenarnya di sini bukan Anda belajar menghitung sekali lagi ya. Kalau ini selalu sepakat dengan Pak Anang, makanya saya lama selalu bersama dengan Pak Anang. Pak Anang, Buria, misalkan di NO. Ini Anda bukan berarti Anda belajar menghitung, tapi yang perlu Anda perhatikan itu adalah apa yang bisa Anda simpulkan, logikanya dari Anda setelah Anda menghitung. Ini apa yang bisa Anda simpulkan secara logika Anda. Jadi kalau misalkan rata-rata kedatangannya 20 kendaraan per jam, sedangkan rata-rata pelayanan itu 25 per jam, maka kalau kita lihat beban pekerja, kalau hanya menggunakan profesional, dia 80%. Dari seluruh total kerja digunakan kembali. Berapa lama? Misalkan kalau pom bensin, berapa lama dia akan berada di pom bensin mobil tersebut? 12 menit. Berapa lama mobil itu akan mengantri? 9,6. Berapa banyak mobil yang akan ngantri? 3 mobil. Ini kan berbicara kapasitas pom bensinnya. Kalau ngantri terlalu banyak kan ada yang meluber sampai ke jalan raya. Terus misalnya pas praktek lali kan apa ya? Makanya yang Anda harus amati itu ya, paling kalau saya sering mengamati itu ya pom bensin. Bagi kalau pengendaraan kan itu unik. Maksudnya apa yang harus dilakukan misal pom bensin paling tua itu yang dibawakan. Mendiagnosis pasienmu. Tahu kan? Yang setelah masuk dari emplak tuh sebelah kanan tuh ada pom bensin. Nah itu paling tua. Kan gue diagnosis. Ya, paling tua. Karena itu adalah satu-satunya pom bensin itu yang paling dekat. Jadi kalau dulu itu selalu ngantri di sana di bensin. Ya, karena jalan ke Parigi itu dulu hanya jalan kecil gitu. Perwis mobil aja agak susah, harus miring terus ke pinggir dulu. Apalagi kalau ada bis itu harus ke pinggir dulu kalau mobil kecil. Kemudian buka babakan yang satu lagi yang kemarin saya bicarakan. Coba Anda bandingkan. Yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri itu channelnya kan lebih banyak yang sebelah kiri itu.
Pernah lihat? Channelnya itu berarti bukan orangnya tapi mesinnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua mesinnya jalan? Enggak semuanya Pak Nggak jalan. semuanya ya. Tapi kalau Anda lihat yang pinggir rumah sakit, itu kan pemmesin baru ya, yang paling baru tuh. Itu saya rasa channelnya sedikit, tapi yang masuk ke sana banyak gitu. Siapa yang mau masukkan itu pasti. Ya. Itu sebenarnya berbicara antrian juga. Kemudian kalau contoh yang simpel, kalau Anda ke bank, ke Alfamart, Indomart, ya, kadang-kadang kasirnya banyak, berada berapa kasir. Kalau di Indomart ya lihat aja komputernya ada berapa. Gitu kan. Kalau ada 3 ya berarti itu kasirnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, bagaimana kalau ini bukan single channel, tapi mungkin multiple channel, ya. Multiple channel. Populasi ini kok tidak terbatas sama distribusi kedatangan, boysong, disiplin pelayanan, persel, ada beberapa fasilitas pelayanan. Nah, ini kalau tadi kan hanya satu fasilitas pelayanan. Nah, di sini ada beberapa fasilitas pelayanan. Jadi, menurut saya salah satu hal yang Anda pertimbangkan untuk menentukan berapa banyak fasilitas pelayanan, mau 1, mau 2, mau 3, salah satunya apa? Tergantung dari waktu rata-rata waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Contoh mungkin, kalau misalkan saya sebut tadi, kalau misalkan nih CS-nya cuma 1, melayani Leo, kemudian muncul siapa buahnya kan, Burika, Bu Adinda dan seterusnya. Saya bilang supaya ini antrian tidak panjang, cara paling gampang apa? Ada yang pakai digital. Itu kan? Tapi yang paling gampang apa ya? Tinggal nambah lagi CS1. Pindah ke sini. Tapi kalau makin lama tambah lagi ke pinggir. Nah, menentukan itu berarti apa? Kedatangannya mungkin saja lebih besar daripada waktu pelayanan. Tadi kan kalau lambda lebih kecil daripada mu. Bagaimana kalau lambdanya lebih besar daripada mu? Berarti apa yang harus kita lakukan? Menambah pelayanan. Ya. Contoh, saya belum pernah masuk ke rumah sakit yang baru. Ada yang pernah masuk ke UGD? Yang pernah masuk ke UGD? Rumah sakit mana sih? Sekolah. Ada? Ada yang masuk ke UGD? Mudah-mudahan jangan. Kalau saya tahun kemarin itu paling sering sih. Ada yang masuk? Pernah masuk? Kalau masuk ke UGD, yang saya pertama perhatikan itu adalah berapa banyak pasien yang terlayani, itu lihat berapa bednya, tempat tidur. Rumah sakit besar bednya itu lebih banyak. Rumah sakit kecil bednya lebih sedikit. Kemudian juga kalau di rumah sakit bagusnya tuh, saya pernah lihat dokter gigi itu sampai 5 berjejer. Saya nggak tahu apakah ini karena antriannya banyak ataukah karena memang fasilitasnya seperti itu ataukah seperti apa. Karena kalau saya lihat yang ngantri cuma 3 orang, 4 orang, nah, 1 orang pun bisa terlayani. Atau mungkin pada saat pelayanannya itu yang lama. Cabut gigi kan nggak sebentar. Karena cabut gigi kan nggak sebentar. Atau mungkin karena namanya dokter, ini asumsi yang lain. Leo, saya mau misalkan buat Leo, saya mau bukan potong, mau cabut giginya hanya di dokter A.
Meskipun ada dokter B, C, D, kan kadang-kadang seperti itu, benar nggak? Ya, makanya itu pilihan. Nah, itu jadi Anda harus melihatnya itu dalam sebuah model pasti ada asumsi. Nah, asumsinya itu tinggal Anda simpulkan sendiri apakah asumsi ini bisa digeneralisasi atau tidak. Ya. Jadi kalau Anda belajar antrian, begitu Anda ke rumah sakit, banyak dokter gigi 5, tapi antriannya cuma 1, 2 orang, 3 orang. Kok ini dokter giginya banyak? Misalkan, ya, mungkin itu ada hal yang lain. Oh, batasan. Nah, kapasitas sistem biasanya tidak terbatas, tidak ada penolakan ataupun peningkatan. Ya. Nah, contohnya ini. Suatu rental komputer memiliki 3 pengetik. Pengetik berarti ini yang melayani. Ya. 3 pengetik, 1, 2, 3. Saluran pelayanan. Kalau di Indomaret 3 kasir, ya 1, 2, 3. Pom bensin, mungkin mesin 1, mesin 2, mesin 3. Karena satu mesin pun kan bisa melayani 3 jenis. Kemudian setiap pengetik dapat mengetik rata-rata 6 surat per jam. Jadi satu saluran ini dapat mengetik 6 surat per jam. Jika surat-surat yang masuk rental tersebut sebanyak 15 surat, tuh kan ini kan, yang masuk 15, kalau di sini 1 kan itu kebanyakan. Benar nggak? Nah, makanya dibagi menjadi 3 channel. Jika surat-surat yang masuk rental tersebut sebanyak 15 surat per jam, berarti ini lambdanya. Tuh, lambdanya 15, mu-nya 6. Tentukan tingkat intensitas penggunaan sama seperti tadi. Jumlah rata-rata surat yang diterapkan dalam antrian. Ya, jumlah surat yang diharapkan menunggu dalam antrian. Waktu yang diharapkan oleh setiap surat dalam antrian. Waktu yang diharapkan dalam surat untuk menunggu dalam sistem. Ini kan keadaannya jika lambda lebih besar daripada mu. Makanya di sini supaya lambda lebih kecil daripada mu kan ini dikali 3. 3 kali 6 18. Berarti sejam ini dalam 1 jam sebenarnya dengan 3 saluran ini bisa melayani rata-rata 18. Karena satu saluran itu 6, satu saluran pelayanan 6 kali 3 18, berarti sejam. 3 kali 6 18 ya. Jadi 1 jam 8. Aku 4 spur. Nah, yang pertama, tingkat intensitas kegunaan pelayanan. Ono adem lho ning kene Pak Pit panas. Jadi, pengetik akan sibuk mengetik surat selama 83,3%. Rumusnya hampir sama, cuma tinggal ganti ditambah SU. S-nya itu saluran. Karena logikanya gini, kalau S-nya tidak ada, 15 bagi 6. Setengah jam. 15 bagi 6 berapa? 2,5 ya? 12 kan 3. Positif Covid. 2,5 ya? Benar? 2,5. Benar? Berarti 250% dong. Benar nggak? Kan nggak bisa dilayani itu. Ini kan harus kurang dari 100%. Kalau 100% berarti nggak ada istirahat di pekerjaannya. Ya, bahwa pengetik akan sibuk mengetik surat selama 83,3%. Jadi ada sekitar 17% dari waktu kerja digunakan untuk istirahat. Nah, di sini rumusnya ini agak beda nih. Yang kedua, yang kedua itu yang ditanyakan adalah jumlah rata-rata surat yang diharapkan dalam antrian. Penelitian selanjutnya. Dalam antrian itu berarti ini kan? Yang ada di sini ada berapa? Oh ya, Rumusnya adalah LQ sama dengan P0
dikali lambda dikali mu dibagi S-1 faktorial. Tanda seru itu faktorial. Dari teman-teman silakan takon udah biasa. Takon wis siap ke pertanyaan. Ini nanti slide ini saya simpan di lab 4 ya. Teman-teman maksudnya langsung nonton Di 2 faktorial, 3 kurangi 1, 2. 2 faktorial berarti 2. Benar. 1 kali 2 ya. 2 faktorial. Dikali, penyebutnya adalah S-nya itu adalah 3 channel. Mu-nya itu 6. Dikurangi 15. Rata-rata kedatangan itu ada. Nah, dikali 15/6 dipangkatkan 3, channelnya 3. Dapatlah 3,5. Jumlah rata-rata surat yang diharapkan dalam antrian sebanyak 3,5. Kemudian berikutnya adalah jumlah surat yang diharapkan menunggu dalam sistem. Menunggu dalam sistem berarti surat yang ada di kotak ini. Apa? Yang dalam sistem itu yang di titik ini kan? Dalam sistem berapa? LQ berarti yang ini 3,5 ditambah 15 dibagi 6. Itu berarti 6,01. Berarti jumlah rata-rata surat yang diharapkan dalam sistem adalah 6. Kemudian berikutnya adalah waktu yang diharapkan oleh setiap surat dalam antrian di sini dan dalam sebuah sistem. Dalam antrian, nah, rumusnya ini agak panjang. Dapatnya 0,2341. P0 0,44 iPhone. ya, P0-nya ini 0,44. Menurut 0,449. Kemudian tadi P0 itu apa ya? P0, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Di kapitalis karo anu ya. IndiHome. Ya. Maka dapatlah 0,23. Nah, di mana silakan menghitung P0. Jadi sebenarnya sebelum menghitung ini tadi P0. P0 dapat di mana sih? Dari sini. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Ya. Kemudian apa? Ini waktu rata-rata surat menunggu dalam sistem 0,4. Nah, sekarang kita lihat. Coba kita samakan. Ini ada yang buat kotretan? Ini 6, ini 15. Ada? Channelnya 3. Ada? Yang sebelumnya 20, 25, channelnya 1. Ada Pak, ada ya. Kalau ada, kita pakai jurus terakhir. Jadi rumus itu adalah masa bodoh, gitu. Istilahnya gitu kan. Tapi setidaknya angka-angka itu keluar dari mana, ya itu yang Anda harus ketahui. Ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Rumusnya kan udah kasih tahu tuh tadi, ya. Nah, keluarnya dari kalau ada angka keluar dari mana, nah itulah rumusnya. Itu nih. Ya, sekarang kita lihat, kita cek benar nggak soal itu. Pemgiam udah punya? Pemgiam berapa? Udah.
Nah, Karena sampai nan gege. Tapi kategorinya lebih kalau zaman sekarang kan tidak terlepas dari software. Ya, tapi meskipun kita selalu berpikiran kan ada software, tapi setidaknya kan dari mana angka itu muncul, Anda tahu rumusnya. Kalau nggak tahu detail pun, Anda masih ingat, rumusnya seperti ini. Menghitungnya seperti ini. Ngerti nggak? Ya, seperti kemarin simplex. Ini pertama yang diklik apa? Ayo, coba. Ayo, ada yang mau? Bu ini, Bu Adinda, coba. Yang saya klik nih apa? Modulnya, Pak. Modul. Atau gini, ada yang punya form GM boleh share screen? Jadi bukan saya yang share screen, Anda yang share screen, boleh? Ada yang berani? Nggak punya. Modul, boleh. Cepat, modul. Kemudian pilih apa? Kira-kira pilih apa? Tahu meriang orang. Tahu Modul, peraturan. pilih apa? Kira-kira? Peraturan susi. Kira-kira? Berapa? Pilih apa? Ya? Ikan mentah. Ide kan konsep. Ini kebaca. Sarang ide kan. Ya di tangan mentah ya. Kebaca. Stop, kira-kira pilih apa? Tangan. Modul, Langsung iku apa? kira-kira pilih apa? Tapi orang nanti opnam Ya. Modul, pilih apa? Ayo. Modul, pilih apa? Yang waiting line bukan, Pak? Ya, kalau ini Anda nggak harus ragu-ragu, coba aja satu. Ya, kira-kira mendekati kan ini. Ya. Kemudian setelah ini, kok nggak ada apa-apa ya? Jangan kaget dulu. Setelah ini, klik apa? Waiting list kan udah ya. Tuh, waiting list. Setelah ini pilih apa? Ayo. Ayo. Ini pasti yang bisa itu Bu Solo. Bu Solo, ayo. Pilih apa nih? Ayo. Yang news, Pak. Apa? News, Pak. New. Mana? Pilih apa? File ya. File, Pak. Terus news. Ya, new. Sip. Nah, Anda tinggal cari. Ya, yang pertama kan single channel nih. Ya, single channel. Tuh, masukkan aja. Ya, no cost kan? No cost kan? Nanti kita berbicara cost. Cost, oke. Tuh, kalau single channel nomor servisnya udah pasti 1 ya? Benar nggak? Lihat, lambda. Lambdanya berapa? 20 ya? 20, benar? 20 lambda? Iya, Pak. Ya, Iya, ini Pak, 25 ya? Iya, 25. 25. Kita no cost lah. Jadi kita berbicara. Ini time unit arrival per jam? Hour kan? Ya, makanya saya bilang cek dulu kalau detik semuanya detik, kalau menit semuanya menit gitu ya. Benar. Kalau ini apa? Anda cuma ngisi ini kan? Kalau signal udah pasti nomor servernya cuma 1. Udah solve aja nih, solve. Tuh, udah. Average server utilization. Istilahnya apa? Beban kerja lah. Dari seluruh kerja itu berapa jam? 0,8, benar nggak? Average number in queue. Yang ngantri itu. Average number in system. Benar, 4. Average time dalam antrian 0,16 atau menit 9,6 menit. Kemudian dalam sistem 0,2. Ya. Kalau misalnya Anda mau lihat yang lainnya, silakan. Ini tabel probabilitasnya. Udah gue mantu.
Ya, jadi tinggal Anda artikan lagi. Probabilitas itu masuk sistemnya ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu berarti multiple channel ya. Oke. Nah, yang kedua multiple channel. Oke, MMS tuh kan ininya terisi semua ya. Rivalnya berapa? 15 ya? 15? Iya, Pak, 15. Kemudian service rate-nya 6. Kemudian number of servernya 3. Udah, cuma gini aja. Klik. Kalau ada kekeliruan, saya lebih percaya di software POM daripada yang ada di slide. Tapi hati-hati kalau Excel, nah ini, saya mungkin dulu pernah cerita, kalau Excel jangan percaya total. Karena saya pernah praktika menggunakan Excel, tapi bukan pada dalam. Ada satu orang, cara mengerjakannya sama persis, jawabannya berbeda. Ternyata ada bug. Softwarenya biasa. Apa? Bacakan. Jadi begitu menghitung income statement kan, income statement itu kan sebelah kiri dijumlahkan gitu kan, terus pindah sebelah kanan, nanti sebelah kanan dijumlahkan semua seperti itu kan. Nah, penjumlahannya itu yang beda. Kalau ini kan, nah kalau udah pakai software kan gampang. Tapi kan angka-angka ini dapat dari mana muncul? Setidaknya kan, oh ini 0,83 itu adalah lambda dibagi 3S. S dikali mu. Kan gitu ya. Oh ini nih yang average number in Q itu LQ itu adalah ada yang hitung L0-nya. L0 itu yang sulit. Kan gitu, benar nggak? Ya. Nah, kalau pakai software kan terpecahkan semua. Ya, top. Ada dulu yang bertanyakan. Softwarenya udah punya nih semua? Dah, ada dulu yang bertanyakan. Ini ngambil keuangan ada berapa orang? 8 tadi ya, banyak ya? 8. Siapa 8? Termasuk Leo bukan? Enggak, Pak, saya enggak keuangan. Nah, pasti marketing ya? Kiriganya marketing ya? Iya, Pak, marketing. Itu marketing itu yang paling banyak ambil. Ya, ada lagi? Ada yang tanya? Ya. Ada yang tanya? Pak C, kilo berapa Pak C? Ya. Yang keuangan, topiknya ngambil apa aja? Yang keuangan ngambil topik apa aja keuangan? Kalau saya kinerja keuangan, Pak. Kinerja keuangan. Yang lain? Yang lain? Ada? Saya sama Pak, sama Fajri kinerja keuangan. Kinerja keuangan. Terus? Ada lagi? Saya proses penggajian, Pak. Hah? Proses penggajian. Ya. So, ada lagi? Saya mengenai harga saham, Pak. Siapa harga saham? Saya, Pak. Oh. Siapa lagi? Dua lagi ya? Sama Pak, analisis kinerja keuangan, Pak. Kinerja keuangan. Ini kok kompakan ini? Jangan-jangan barengan? Rata-rata kayaknya, Pak, keuangan. Iya. Ini keuangan. Ya.
Itu baru di Jatinangor saya baru membimbing keuangan. Aku langsung ngomong euro. Sebelumnya kan selalu terjun bebas di operasi. Dan kebetulan operasi itu jarang peminat. Ya kebetulan di PSDK begitu saya lihat itu ada 4 orang. Saya minta sebelum UP itu Sabtu di jurnal. Jadi nanti bisa ya kudomin dari sekarang di jurnal yang mudah-mudahan nanti nggak harus sidang gitu. Ya, sudah mintanya. Nah, sekarang tugasnya masih dulu kan pernah bikin kelompok ya? Iya Pak. Ya, bikin kelompok. Ini tugasnya saya buat 2 minggu. Ya, tugasnya buat 2 minggu. Nanti kita lanjutkan ke yang kos. Ke yang kos ya, karena tadi kan ada no kos, ada kos kan. Tugasnya saya buat 2 minggu. Tugasnya itu adalah yang pertama tiap kelompok harus berbeda. Berbeda dalam hal pelayanannya. Bentuk pelayanan, bukan bentuk. Misalkan gini, kelompok Leo Indomaret, kelompok Arfad Fajri misalkan bank, itu ya. Kelompok Hendra misalkan tukang sate misalkan, ya terserah lah. Ya harus berbeda. Nah coba Anda buat simulasi. Tadi kan ada 2 perhitungan, ada single channel dan multiple channel kan. Anda coba buat pengamatan terhadap satu usaha lah, yang gede-gede lah. Ngerti nggak? Saya yakin datanya nggak ada, tapi Anda bisa buat perkiraan, benar nggak? Ngerti nggak? Nah itu buatlah simulasi kecil. Tapi tugasnya Anda hitung seperti yang tadi saya hitung, ada sampai 5 hitungan ya. Benar nggak? Ngerti nggak nih? Boleh pilih Anda. Nanti kalau Anda ketemunya single channel, ya pilih single channel. Kalau Anda pilih multiple channel, ya multiple channel. Ngerti nggak nih? Misalkan nih, Leo menelitinya tentang melakukan pengamatan tentang Indomaret. Nah, Indomaret itu kan beda-beda loh. Ada yang single, ada yang multiple, benar? Ya, multiple channel. Nah, misalkan memantau. Kira-kira aja begitu Anda ke sana, kira-kira satu orang itu dilayani berapa ya? Nah, 2 jam, buat sekitar 2 menit. Ngerti kan? Nah, makanya saya bilang 2 minggu itu agak lama. Anda kira-kira sejam itu berapa lama? Berapa orang sih? Secara rata-rata yang masuk ke Indomaret. 4 kali lipat. Ngerti nggak deh? Ya, datanya kan hanya dibutuhkan hanya itu aja. Benar? Rata-rata kedatangan dengan rata-rata pelayanan per orangnya berapa per kasirnya, misalkan dia melayani berapa orang. Kan cuma gitu. Benar nggak? Ya, datanya sedikit, ya silahkan. Kita buat. Bisa nih? Awas, di kelas ini kalau tidak salah ada yang contohnya itu, bahkan bukan contohnya lagi, angkanya itu kopas dari latihan soal. Itu bukan simulasi kalau kopas dari latihan soal. Langsung dia kan kayak ini Mil. Ya, berarti tugas ini sederhana. Ada yang tanya juga? Udah? Ya, kelompok ya, waktu 2 minggu lah. Nanti Anda lihat update-nya di Web 4. Sedikit tuh. Ya. Saya minta pengerjaannya menggunakan manual dan menggunakan komputer. Kalau manual bisa gunakan bantuan Excel. Yang mau rumus-rumus tadi ya bisa
gunakan bantuan Excel. Kalau kalkulator agak sulit. Oh. Enggak, mananya? Noise lah. Podcast ini bisa. Ya kuliah nggak bisa lama. Tadi pun sebelumnya di statistika itu agak sulit ya. Karena apa? Nggak gatal-gatal sebadan badan. Ini tuh jadi merah-merah semua. Enak kampus kan udah podcast kan? Ya, 2 hari kemarin. Kastel. Dan yang Rame. Bisa kamu baca buku ini. Pakai podcast. ya. Sebenarnya. So, dari bahan yang tadi ya, makanya kan enggak. Itu Amir India dong. Indonesia lah nih. Indonesia. Ya. Yang mikir skripsi, sekarang skripsi ya. Sebentar itu kuliah itu. Nah, kerasa udah lulus, kecuali saya ya. Lulus. Mudah-mudahan nanti saya bisa wisudaan bareng Leo. Ya, Leo ya. PDF ya, pengumpulan PDF. Ya, saya rencana insya Allah lah tahun ini bereskan. Kalau pas tahun besok harus bayar lagi. Nah, no. Tanya kan? Masih ada waktu setengah jam. Saya tinggal jawab berapa tuh? Ada waktu setengah jam. Yang mau bertanya? Misalkan tentang skripsi juga boleh, silakan. Saya yang ada waktu. Deh. Aku nek buat internet kalau kuingir salah. Cuma saran saya bagi yang ambil keuangan, kalau datanya keuangan itu biasanya datanya sekunder. Ini Anda yang lain jangan istilahnya kalau orang Sunda itu sisirikan, iri, jangan iri. Leo pemasaran, wah iri ku orang-orang keuangan cepat. Ya, itu salah sendiri ambilnya pemasaran. Ya, kan itu pilihan. Kalau di ekonomi itu kan opportunity cost, trade off. Nah, cuma saran bagi yang nggak mau keuangan, sama juga yang bimbingan PDOP. Sebelum UP atau mungkin kalau saya sarankan ya kasarnya, sebelum buat semuanya, kumpulkan dulu data. Karena data sekunder itu bisa Anda cari sekarang. Terlepas minimal judul udah disetujui aja. Kemudian kalau olah datanya pakai statistik, coba olah dulu data. Anda lihat hasilnya. Menyalahi aturan kan enggak? Kalau terpakai syukur, kalau enggak kan minimal Anda udah tahu hasil. Gitu ya. Jadi jangan sampai kalau data sekunder begitu Anda lari ke lapangan setelah UP, datanya nggak ada, kelabakan, benar nggak? Nah itu pernah terjadi di Jatinangor, terutama analisis laporan keuangan. Dulu itu ada analisis laporan keuangan PT RKM atau apa lah, yang jualan bahan bangunan. Itu analisis laporan keuangan sama. Saya tanya, datanya ada nggak? Pertama bilang ada. Terus coba bisa dikirakan datanya? Nggak bisa. Akhirnya belum ada datanya. Kemudian saya bilang, RKM itu perusahaan go public bukan? Bukan. Akhirnya yang putuskan pending. Kenapa pending? Takutnya kalau udah SUP beres, data nggak ada, kan macet sendiri. Kecuali kalau data primer itu paling ya kasarnya tentukan dulu respondennya ada nggak. Kalau data primer insya Allah lah pasti ada. Cuma datanya pasti ada, tapi yang bisa nggak ada itu respondennya nggak ada. Ya, itu yang Anda harus perhatikan. Dan kemudian nanti saya minta ke Pak Iwan. Nanti saya minta ke Pak Iwan selaku Kaprodi. Mulai diterapkan textbook gunakan 10 tahun terakhir.
Jadi saya minta ke Pak Iwan, Pak, mohon mulai diterapkan textbook gunakan 10 tahun terakhir. Jurnal atau penelitian terdahulu gunakan 5 tahun terakhir. Jadi jangan ada yang masih gunakan Sugiono tahun 93, kan Sugiono masih ada, itu buku keramat itu. Satu pengarang bukunya bisa banyak itu. Metode penelitian bisnis, apa isinya itu aja sama. Ya, gunakan tahun terbaru. 2 tahun terakhir, textbook, jurnal 5 tahun terakhir. Ya, nih. Dan juga nanti mungkin 2017. Oh, 2017 ya. 17 ya, Anda ya? 17 apa enggak? Mana angkatan bro? 18, Pak. Oh, 18, Pak. 18. Oh ya, nanti mungkin ada semacam praktikum atau apalah, sosialisasi tentang publikasi jurnal ilmiah. Ada udah dapat belum? Belum, ya nanti mungkin akan ada ya. Setelah akreditasi lah, Pak Iwannya lagi sibuk. Ya udah minta Pak Iwan. Karena untuk lulus itu saya nggak tahu di PSK udah diterapkan atau enggak, tapi kalau di Jatinangor udah. Kemarin lulusannya baru ada 2 orang melalui jurnal. Kita dengar. Jadi misalkan Leo nih lulusnya itu gini, sampai SUP. Nah, SUP ada sidang. Setelah SUP, nah, bab 45 kan setidaknya 1, 2, 3, 4, 5 dibuat jurnal. Kalau jurnalnya udah publish, minimal Sinta 3. Nah, nanti pas sidang akhir itu nggak ada ditanya-tanya lagi gitu. Cuma mempresentasikan nih, saya udah hasil penelitian saya seperti ini, sudah publish di sini, udah beres gitu. Paling ada juga masukan. Kemarin itu ada 2 orang, satu di Bali, jurnal Bali ya, pemasaran, satu lagi keuangan atau apa. Ya, yang satu lagi kan yang proyek atau apa tuh? Proyek atau apa ya? Jadi ada 3. Ya. Udah, yang penting kan? Pak mau nanya Pak. Sok. Ini nggak harus kayak ini kan Pak ya, Bapak kayak yang tadi Bapak bilang kayak harus customer service atau kayaknya kalau keluar masuk barangnya gudang itu boleh nggak Pak? Boleh, di dalam satu perusahaan. Boleh. Justru itu lebih bagus. Makanya yang ngantri itu tidak hanya orang. Yang ngantri tidak hanya orang. Bahkan kalau Anda lihat di pelabuhan pun, kalau Leo misalkan bisa jalan-jalan ke pelabuhan, ke Priuk, ada antrian nggak? Iya, ngamati toh, saya hanyaran. Ada antrian. Tapi di situ yang ngantri bukan orang, tapi kendaraannya mungkin ya. Meskipun dalam kendaraan itu ada orangnya misalkan. Boleh. Kalau orang Pangandaran mungkin misalkan perahu, misalkan ya silakan. Yang ngantrinya ya perahunya, silakan. Tidak harus orang ya. Tapi mungkin pada saat tadi contoh ya orang yang ngantri. Setelah ngantri tidak hanya orang. Barang dalam proses produksi pun bisa jadi. Bisa jadi terjadi antrian. Produksi ya, silakan. Misalkan pengecetan kendaraan bermotor, kan itu bisa ada antrian. Karena kan misalkan tempat cek, tempat apa gitu kan, ya bisa terjadi. Ya silakan, bebas. Tukang cukur pun bisa itu, cukur rambut kan ada tuh. Ya, tapi yang ngantri ya orang. Silakan bebas. Karena yang sekali lagi yang bisa ngantri itu tidak hanya orang ya. Contoh tadi kan ada pesawat terbang, ya. Boleh. Udah lagi yang mau tanya? Itu sangat diperbolehkan. Justru itu lebih menarik mungkin ya. Ya.
Ya, kan lagi. Yuk tak rekam. Pak Lutfi, tidak dia lagi deg-degan akreditasi. Lagi ngumpulin barang bukti Pak ini Pak. Oh, barbuk. Saya ke Bu Nurul Bu, Pak. Masih ada yang bolong-bolong Pak. Ya bolong-bolong. Ah, japri aja Kang. Japri aja. Kalau susah mah japri aja lah. Karena nanti barbuk itu penting nanti. Mau pernah Zoom. Ya, Pak Lutfi ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak. Ya, nih kita semua berdoa mudah-mudahan akreditasi PSDKU lancar nih. Amin. Ya, tanggal 19-20. Hah? Jadi ini saya infokan kadang Zoom kadang Meet bagi rekan-rekan yang lain. Ini saya pun inginnya semua orang pasti inginkan. Berarti sekolah Unive itu? Ya. Jadi kalau misalkan Anda, misalkan ya Leo atau apa, Nurung, pasti semua menginginkan. Tapi kita berpikir realistis. Bahkan Bu Funi pun ya dari SPM Universitas berpikir realistis. Itu kecil kemungkinan untuk mendapatkan A. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang kita tidak bisa dicapai secara maksimal. Contohnya apa? Mengenai lulusan. Salah satunya. Ya, lulusan kita baru lulusan satu angkatan. Ya. Dan itu kalau tidak salah TS-2, TS-3 gitu dihitungnya itu. Ya, 2 tahun sesudah -3 ya. Ya, plus 3 ya. Plus 3 -3 ya. Ya, nah itu agak sulit, tapi alhamdulillah kita udah punya lulusan dan poin itu tidak 0. Ya, dan beberapa juga saya pun memaksakan membuat jurnal dengan ikhlas itu selain ya terus teranglah buat gaya sedikit. Itu untuk membantu akreditasi. Ya minimal 1 jurnal lah, minimal kalau ditanya ada penelitian dosen dengan mahasiswanya nggak yang publikasikan? Nah, minimal adalah meskipun tidak jurnal internasional. Minimal ada lah. Nah, Anda misalkan nanti untuk akreditasi, kalau bisa seperti di kelautan atau kemarin itu ya, beritanya kalau itu ya, ada mahasiswa dengan dosennya tembus di jurnal internasional. Nah, itu poin akreditasinya makin besar. Jadi yang menentukan akreditasi itu tidak semata-mata hanya dosen, hanya institusi, mahasiswanya pun termasuk poin. Kegiatan Anda, misalkan Anda, misalkan nih Leo ikut perlombaan senam 6 lantai, misalkan di mana? Di Inggris, wah dapat emas, itu masuk. Siapa tahu? Prestasi mahasiswa. Nurung, misalkan pertukaran pelajar dengan Korea, masuk. Ya, Leo setelah lulus misalkan nganggur 5 tahun, nah itu memberatkan. Kalau masuk tracer study, memberatkan itu. Artinya waktu menganggurnya lama. Tapi misalkan Leo udah lulus, ya insya Allah sebulan kemudian udah terima kerja, nah itu meringankan. Jadi akreditasi itu penilaiannya sangat kompleks. Jadi secara tidak langsung Anda pun ikut serta di situ. Jadi nanti jangan ada lagi yang protes, akreditasinya B, itu realistis. Nah, kedepannya, karena pasti sudah ada lulusan, kita harus berusaha mendapatkan A. Karena di reakreditasi. Kalau awal-awal dapat B gemuk pun itu ya. Itu realistis. Kalau misalkan prodi baru dapat A, nah ini bisa jadi tanda tanya. Kalau tidak benar-benar bagus misalkan ya, karena salah satu beberapa poin itu belum bisa terpenuhi secara maksimal. Ya, tapi mudah-mudahan kita akreditasi lancar.
Oh. Ya. Ya. Website anu nih tahu Unive tuh. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya akreditasi lancar 1920 ya kalau itu ya. Iya Pak, 1920. Ya, 1920. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Tidak ada kendala. Tinggal tunggu akreditasi. Deh, boleh yang bertanya? Apa? Kamu kelasnya Busangada ya kalau misalnya? Ngadi Makarim orangnya. Nah, Busangada, Ismi atau apa? Benar. Yang Ismi. Tidak, Pak. Dek. Oh iya benar. Bukan gue. Ada yang bertanya? Udah kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti slide itu saya simpan di web Unpad. Ya, terima kasih buat semuanya. Realme. HP ku Terima kasih buat Pak Lutfi. Meskipun sibuk, perborangan. Ini ujung tombak perborangan. Ya, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, jangan lupa tugasnya saya kasih 2 minggu lah. Waktu yang lama kan? Tugasnya masih kelompok. Cukup 1 orang yang mengumpulkan perwakilan di kelompok. Jangan semuanya mengumpul. Ini sambung ya, penutupan. Ya, terima kasih buat semuanya. Semoga sehat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karep ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.